Halo teman-teman semua dan juga dosen yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini perkenalkan diri, nama saya Moranda. Saya adalah mahasiswa BINUS dari jurusan Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang berjudul The Impact of Working from Home on Work Productivity: A Systematic Review. Sejak pandemi melanda tahun 2019, work from home atau yang biasa kita kenal sebagai WFH telah mengubah cara kerja di seluruh dunia. WFH pada awalnya merupakan respon terhadap keadaan pandemi yang terjadi, namun kini menjadi salah satu metode kerja yang telah diterapkan hampir di seluruh bagian dunia. Kehadiran perangkat lunak seperti Microsoft Teams dan juga Zoom menunjang diberlakukannya metode kerja WFH ini. WFH menawarkan fleksibilitas kerja dan juga otonomi dalam menentukan di mana pekerjaan akan dilakukan. Di sisi lain, WFH juga memberikan berbagai macam tantangan seperti ketidakcakapan dalam menggunakan teknologi. Batas antara kehidupan pribadi dan dunia kerja juga menjadi tidak jelas, serta akses teknologi yang tidak merata. Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil yang beragam, sebagai menemukan bahwa WFH secara nyata dapat meningkatkan produktivitas. Sebagian lagi menunjukkan bahwa penurunan akibat stres kerja dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan temuan yang beragam melalui tinjauan sistematis terhadap studi empiris terkini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana WFH mempengaruhi produktivitas kerja dan mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhinya. Dengan meninjau 26 studi empiris dari tahun 2020 hingga 2025, saya ingin memberikan wawasan berbasis bukti untuk membantu organisasi merancang kebijakan WFH yang efektif. Metodologi yang saya gunakan kali ini, saya menggunakan protokol Prisma untuk memastikan transparansi dan replikabilitas. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua database utama, yakni Google Scholar dan juga Scopus. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan bantuan perangkat lunak, yaitu Publish or Perish, yang generasi ke-8. Adapun proses penyaringannya, yaitu dari 200 artikel terdapat jumlahnya ada 8 terduplikasi. Berarti sisanya adalah 192 artikel. Setelah melakukan beberapa kriteria inklusi dan eksklusi, 26 studi dari tahun 2020 hingga 2025 yang terpilih. Hasilnya sangat menarik, yakni 57% studi melaporkan peningkatan produktivitas dengan WFH. Kemudian 27% menemukan penurunan produktivitas serta 15% menunjukkan hasil campuran. Peningkatan produktivitas yang menonjol ini paling terlihat di sektor pekerja kantoran seperti teknologi dan keuangan, di mana alat digital dan peran fleksibel sangat mendukung WFH. Selain itu, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor utama yang mempengaruhi produktivitas WFH, yakni fleksibilitas waktu, kesiapan teknologi, lingkungan kerja, dan kebijakan pendukung. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bekerja dari rumah atau WFH dapat meningkatkan produktivitas jika didukung oleh lingkungan kerja yang tepat. Peran yang bersifat digital dan fleksibel didukung oleh teknologi yang memadai dan kebijakan organisasi yang adaptif, cenderung menghasilkan performa yang terbaik. Namun sektor pekerja kasar menghadapi tantangan yang lebih besar karena keterbatasan struktural. Dengan kata lain, keberhasilan WFH sangat bergantung pada sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan spesifik karyawan dan jenis pekerjaan. Untuk memaksimalkan manfaat WFH, organisasi perlu merancang strategi yang disesuaikan dengan konteks masing-masing. Ini termasuk menyediakan teknologi yang andal, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan waktu, menciptakan kebijakan yang mendukung otonomi karyawan, dan menawarkan pelatihan serta dukungan teknis yang memadai. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, WFH dapat menjadi solusi yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan di berbagai sektor. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Jika terdapat kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih.